presiden yang tidak memenuhi syarat pendidikannya. Itu gugatannya intinya. Material kenapa saya minta 120 triliun itu, makanya saya minta untuk disetorkan kepada negara. Saya berharap kerugian itu dibagi kepada semua warga negara. Kalau dilihat dari situ person per person warga negara, cuma kebagian 5.000 kira-kira. Ya, itu saya nggak minta, pribadi nggak minta uang itu. Saya minta itu diserahkan kepada negara. Nah, saya juga menikmati dong sebagai warga negara nantinya, karena rugi itu tadi, tapi bersama-sama. Nah, sekarang khusus untuk Gibran, ada seorang namanya Subhan, sarjana hukum, magister hukum, dengan kantor pengacara Subhan Palal, ya, dan rekan, yang kemudian mempertanyakan ijazah dari Gibran, ijazah SMA. Saya kira itu bagus ya, karena tidak begitu saja Gibran tiba-tiba kalau kita baca menerima gelar ya BSc, Bachelor of Science ya. Waktu itu disebut dari MDIS, ya, Management Development Institute of Singapore. Aku mau nambahin soal gelarnya Mas Gibran. Jadi di luar negeri itu untuk pendidikan setara strata 1 atau S1 itu gelarnya cuma ada 2, BA or BS. BA itu Bachelor of Arts, biasanya untuk ilmu-ilmu terapan. Contohnya kalau kamu lulusan komunikasi, marketing, gelar kamu adalah BA, Bachelor of Arts. Tapi kalau BS, Bachelor of Science, itu kalau kamu lulusan ilmu-ilmu pasti. Contohnya kamu lulusan ilmu kimia, fisika, itu gelar kamu adalah BS, Bachelor of Science. Nah, kalau di Indonesia kan banyak banget gelar. Ada SH, SHUM, SKOM, macam-macam. Kalau di luar negeri itu cuma ada 2, either BA atau BS, Bachelor of Arts or Bachelor of Science, tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater, kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura. Dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri, karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Nah, aku sakit hati juga dong dibilang ijazah dia palsu, sedangkan aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya diragukan sama orang-orang yang nggak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Sakit. Bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti, cukup 2 aja, sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Nah, saya mau cari Kewenangan pejabat negara. iya, wewenang yang saya ingin tanya, KPU itu wewenang nggak? Ada kewenangan nggak untuk mensamakan pendidikan seseorang? Oh, itu. Saya kan tanya, kalau punya, kan menurut undang-undang administrasi pemerintah, kewenangan itu diberikan bersifat atribusi, distribusi, atau delegasi. Nah, di mana? Diatur di mana? KPU itu benar-benar kewenangan tidak, maksudnya Tidak ada kewenangan untuk berikan kewenangan siapa? Nggak ada, karena undang-undang nggak minta. Undang-undang nggak minta. Nggak minta penyetaraan, tapi sederajat yang minta. Sekarang ini nggak usah saya tanya. Maksudnya undang-undang sekolah lain yang sederajat menurut Bapak apa? Misalnya madrasah aliyah Itu disebut. SMA disebut, alia disebut. Nah, artinya sederajat itu yang tidak disebut oleh pasal itu kan, tapi sederajat apa? STM, SMK, AKC, nah itu sederajat. Kalau ijazah luar negeri namanya penyetaraan. Undang-undang pasal itu tidak ada, tidak menyebutkan penyetaraan. Oke lah, oke, boleh disetarakan. Sekarang siapa yang punya kewenangan? Dirjen Dikti kalau nggak salah. Tapi kalau bukan kewenangan penyetaraan Datang di channel ini, teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang sangat menarik tentang ijazah Gibran Rakabuming Raka. Jadi teman-teman, kali ini kita lihat apa yang menjadi tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Di sini disampaikan bapak dan anak sama tidak sekolah ijazah palsu. Jadi Gibran ditanya solusi banjir Bali aja bingung. Nah, segerakan pemakzulan Fufu Fafa ya. Masalahnya sekarang ijazah Jokowi dan Gibran bermasalah atau tidak
diusut tuntas biar ke depan Indonesia gak semakin rusak. Nah, hebatnya Konoha tidak lulus sama dalam negeri tapi bisa dapat ijazah universitas dari luar negeri. Nah, seorang yang menjadi pejabat publik melalui pintu demokrasi maka harus siap dengan sorotan tajam semua mata rakyat termasuk latar belakang pendidikannya. Nah, kemudian teman-teman di sini namanya pemohon sampai kiamat akan jadi pendusta. Lihat saja siapapun yang ngelawan akan disikat biar kebohongannya akan langgeng. Nah, di sini teman-teman Gibran minumnya saja asat sulfat, pantesan bahasa Inggris fals lahir batin seperti bapaknya we walk the talk. Nah, kita lihat di sini para termul panik lulusan luar negeri tapi ngomongnya belepotan, gelar insinyur tapi kata rektor UGM sarjana muda, tunjukkan aja ijazah secepatnya kan selesai. Nah, selama kebencian dipelihara tak akan damailah negeri ini, banyak mulut berkuasa ataupun berbusa-busa. Nah, kalau keluarga ambisi dengan cara apapun ditempuh, walau dengan cara curangan apapun, aparat ataupun ditempuh dengan memalsukan data dokumen pendaftaran, sekarang tergantung aparat penegak hukumnya berani gak bertindak untuk menangkap dan mengadili keluarganya tersebut. Nah, di sini teman-teman ijazah luar negeri tidak bisa jadi pejabat di Indonesia. Hai koplak klau jadi kuli pangkul tidak butuh ijazah. Nah, hancur Indonesia dibuat dua orang ini, bapak sama anak, tinggal tunjukkan saja. Bapak sama anak tinggal tunjukkan saja aja berat. Nah, mereka pejabat publik sedang kita rakyat biasa aja kalau nunjukkan ijazah bangga karena kita rakyat susah bisa sekolah. Bapak sama anak mengguncang Indonesia tentang ijazahnya mereka itu. Nah, kemudian di sini di Konoha tamatan SLTP bisa digaji ame uang rakyat setingkat S3. Tapi yang kutai program pasca sarjana magister PNS 3 bisa nerima uang gaji setingkat SLTP Kining Service Pro ya. Ya, ada yang cantik juga polong-polongnya, ngerokok dohe. Kemudian di sini teman-teman, secara tidak langsung dari kasus ini menguatkan posisi Mas Wapres, jadi kelak sudah tidak ada lagi orang bodoh. Kelak sudah tidak ada lagi orang bodoh yang mempertanyakan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Nah, calon pejabat negara yang ikut konstitusi disyaratkan melampirkan riwayat pendidikan dengan bukti ijazah tertinggi ataupun STTB minimal SLTA, Prabowo sekolah dasar dan menengah di luar negeri tetapi lulus AMN ataupun akabari dengan karier militer yang jelas di masa tugasnya sehingga pensiun sang Gibran Gimenong. Kemudian di sini teman-teman, penyetaraan terjadi karena biasa siap Babe saya presiden, penyertaan terjadi karena babeku masih presiden, penyetaraan terjadi karena babe saya presiden, ya. Nah, bosku, ini jalur hukum kita terapkan hukum internasional kasus ijazah palsu. Selanjutnya di sini itu bukan keterangan tapi narasi yang gak tahu kebenaran yang bisa membuktikannya, pengadilan yang adil dan jujur ya. Ngomong bukan di medsos tapi kayak bapak ini di pengadilan baru bisa dipercaya. Nah, kalau Wapres ditanya suku bangsa di Indonesia holo-holo, kalau sama anak SD, oh negaraku, ya. Lah lihat tampaknya saja males kok tidak segera untuk dilengser. Nah, buktikan di pengadilan dan tunjukkan ijazahnya. Termul buat gaduh saja, maju tak gentar pengen dibayar. Nah, selanjutnya di sini aneh banget ya, MK tolak usulan syarat pendidikan Wapres minimal S1 dan tetapkan syarat minimal SMA untuk Wapres. Kenyataannya tugas Wapres sekarang diwakilkan AHY di level internasional. MK gak merasa harus merevisi keputusannya. MK itu Tuhan yang gak bisa disalahkan. Kemudian di sini mana mungkin ya rakyat bisa dapat nyalon jadi pejabat hanya khusus anak Joko Widodo doang kapak selagi presiden dan paman di MK dengan utak-atik undang-undang. Di MK dia yang paling kuasa di bidang hukum yang dapat dibatalkan. Segitu hebatnya tanpa dibahas langsung KPU terima doang. Nah, selanjutnya di sini teman-teman disampaikan saya percaya kalau wanita itu lulusan MDIS Singapura karena logat Inggrisnya bagus ya. Si Gibran pelong-pelong gitu logat Inggrisnya
belepotan siapa yang mau percaya. Nah, ternyata lahir ternak baru bertambah satu lagi. Kira-kira berapa bayaran ternak baru ini ya? Nah, sebenarnya Jokowi Gibran sekolah tapi tidak selesai karena ayah anak ini menganggap itu gampang. Nanti kita beli aja lewat ordal tapi tidak asli. Sekarang baru terbongkar karena tidak semua orang bodoh. Nah, di sini kalau memang kuliah, apalagi di luar negeri, mungkin cara berpikir Wapres ada kemajuan. Tapi seperti yang kita lihat sangat meragukan kayak yang gak sekolah itu ya. Nah, kalau Bapak Presiden bisa aja asal Bapak lu gak pelit buat cawe. Nah, kemudian di sini teman-teman, kalau Gibran sekolah di Singapura ataupun di BHS Inggrisnya pasti bagus. Nah, anak dan bapak kalau punya ijazah yang benar atau asli tinggal ditunjukkan di pengadilan. Biar ada kekuatan hukum yang benar itu benar, yang salah jangan dianggap benar. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan Subhan ini masuk UI ataupun tidak seperti mahasiswa pada umur yang sudah gaek-gaek ya. Lalu kuliahnya bagaimana ya? Nah, dulu saya kuliah di umur remaja merasa setengah mati karena makanya saya heran dengan kenyataan bahwa Subhan Palal sang magister hukum ini merasa kebingungan yang menafsirkan frasa kalimat atau yang sederajat. Lalu, apa kegunaannya orang tua yang menyekolahkan ataupun kuliahkan anaknya ke luar negeri bila tidak bisa jadi pejabat di Indonesia? Orang ini jelas sedang cari panggung dan popularitas. Nah, kemudian di sini teman-teman disampaikan kalau Gibran lulusan Singapura dan Australia, pasti kalau pidato pakai bahasa Inggris pasti lancar. AHY Agnes kalah, tapi perlu dibuktikan. Coba Gibran pidato pakai bahasa Inggris, ya boleh pakai teks. Nah, yang kuliah di LN itu bukan lu doang, banyak juga yang ngerti kali, gak usah sok mau jadi pahlawan. Bravo buat Bapak Subhan. Nah, para penjilat sepatu Jokowi mengatakan bahwa si Gibran itu berkapasitas cerdas, maka disodorkan ke depan, ya diubah aturan umurnya dan dipermudahkan lalunya, semua demi menjayakan ambisi gila si ayahnya. Nah, semua demi merayakan ambisi gila ayahnya yang selain daripada membina proyek, membazir IKN dan kereta cepat yang membebankan negara, ternyata Gibran adalah bocil yang masih belum siap jadi wapres. Jadi di sini teman-teman, umpamanya ijazah saya seperti ijazah Gibran, kira-kira kalau saya nyalonkan jadi wapres bisa ndak dikabulkan oleh KPU? Saya bukan anak presiden. Bagaimana? Tertulis komen di bawah ini.